Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Pastinya baik-baik aja dong. Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya semuanya. Amin. Senang banget nih hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah Hawetins pada pagi hari ini. Iya, bener banget. Yuk sebelum kita mulai puji-pujian pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau masih memperbolehkan kami untuk ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Berkatilah ibadah online kami pada pagi hari ini Tuhan. Supaya ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berjalan dari kemuliaan sampai ke
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Shalom sahabat-sahabat Tin yang ada di rumah. Mungkin kali ini pada kaget semua ya. Kenapa saya ada di sini bersama satu orang yang mungkin biasanya kan yang firman Tuhan di sini ada Om Anton, Tante Suryani, mungkin siapa lagi ya? Guru-guru yang ada di sekolah minggu kan, tingkat tinggi semua. Kalau saya sih cuma apa ya? Tapi ya nggak apa-apa lah, saya di sini ditunjuk untuk menjadi moderator. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Di sini ada narasumber kita. Halo, Bang Niko. Halo, shalom teman-teman semuanya. Oke. Mungkin untuk pertama kali yang masih bingung ini kita ngapain di sini. Jadi ini kita membawa konsep baru, itu menghadirkan firman Tuhan di dalam podcast. Podcast itu apa sih? Jadi podcast itu isinya kita nanti bakal mewawancarai seorang narasumber, terus kita juga mau ngulik kehidupannya serta mengulik Alkitab. Mungkin untuk kali ini tema yang akan kita bawakan adalah sahabat tanpa syarat yang kita ambil dari Amsal 17 ayat 17. Yang isinya adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sebelum kita lanjut untuk tanya-tanya lebih dalam nih sama Bang Niko, mungkin bisa mimpin dalam doa dulu. Ya mari teman-temannya semua kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan untuk hadir di sini Tuhan. Untuk berkumpul Tuhan, untuk salah satunya untuk sharing Tuhan, bagaimana berbagi cerita, berbagi pengalaman, yang semoga nanti ada hasilnya untuk teman-teman kami di rumah Tuhan. Semoga juga acara dari Tin sini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Amin. Oke, mungkin kita langsung Gimana? tanya nih. Mungkin pertanyaan yang awal sih enggak ini sih. Mungkin tanya kabar dulu. Kabarnya Bang Niko sekarang baik-baik? Puji Tuhan. Enggak tercemar COVID nih? Sepertinya sih tidak. Semoga aja tidak. Nampak dari badannya yang nampak subur. Dari ya, mungkin teman-teman yang lihat perubahan saya, Anda perhatikan saya ternyata. Loh, kan udah ada yang memperhatiin. Jangan dibahas di sini dong, panjang nanti ceritanya. Iya. Lalu ini kesehariannya sekarang ngapain Bang Niko nih? Ya keseharian gini-gini aja, ya kalau ada kerjaan ya kerja, kalau enggak ya
Menikmati hidup. Kayak ngisi acara sekarang ya. Kayak ini salah satunya nih ngisi acara sekarang nih. Datang terus Langsung. Gak tahu mau ngomong apa ini. Ya gak apa-apa. Ya untuk pertama kali. Semoga aja dari acara ini ya mudah-mudahan nanti narasumbernya dari saya nanti bisa mancing teman-teman yang lain untuk bisa mau cerita juga mungkin ya. Bener. Karena kan di sini kan kayaknya konsepnya lebih ke banyak ke sharing ya, Sharing ya, lebih pengalaman, cerita-cerita iya. pengalaman ya. Anak-anak muda kan, anak muda. Enggak melulu tentang ayat kan. Iya bener. Lebih apa yang pernah kamu dapat, apa yang bisa kita share buat teman-teman di rumah. Iya, biar sobat-sobat tin ini juga tahu lah. Enggak cuma tentang Alkitab tapi penerapan Alkitabnya di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Di awal-awal ini menurut Bang Niko nih, dari ayat kita yang kita tahu tadi, apa sih maknanya? Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Kalau dari aku sih penangkapanku, aku bukan orang yang belajar ayat. Aku hanya orang biasa yang ya sekarang ditunjuk untuk berbicara di sini, padahal nggak tahu ayat sama sekali. Ya kalau aku dari sahabat yang menaruh waktu menaruh kasih menaruh kasih ya, menaruh kasih. Mungkin lebih ke apa ya? Kayak lebih ke nggak ada perhitungan sama apa ya? Bisa dibilang kayak aku mau jelasinnya bingung. Aku kalau bahasa Indonesia jadi katanya agak bingung kalau bahasa Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa, bisa dicoba. Terus kayak tidak ada kasih kayak ya selalu siap setiap saat untuk seseorang yang mungkin bisa kita anggap sahabat mungkin. Iya, kayak misalnya kita lagi susah gitu, dia ada ya, gitu ya. Ya mungkin salah satu contohnya seperti itu ya. Kalimat lebaynya kan seperti itu. Terus mungkin bisa Bang Niko nih bisa share nih pengalaman tentang apa ini? Sahabatnya, misalnya kan dulu mesti pernah punya kan sahabat. Oh iya, ya pastilah, setiap orang pasti semua punya. Orang pasti punya. Pas kapan gitu? Oh kalau dari kapannya mungkin, kalau lebih dari kapannya spesifiknya aku nggak tahu kapan. Cuma aku bisa merasakan bahwa seorang itu ada jadi sahabat tuh mungkin sejak SMP mau ke SMA lah mungkin. Karena jujur dari SD sampai SMP mungkin aku bisa dibilang anak rumahan sih. Oh, anak rumahan. Introvert? Ya bukan introvert juga. Cuma apa ya, lebih sering di rumah daripada di luar. Padahal ya kalau keluar ya keluar juga. Cuma ya layaknya anak kecil biasalah main. Tapi kalau untuk mengenal seorang untuk jadi sahabat, mungkin SMP SMA mungkin. SMP SMA, itu mungkin ada cerita menarik nggak? Mungkin pernah ngapain bareng sahabatnya atau? Kalau cerita menarik, itu? Kalau sama sahabat pasti ada lah. Banyak kan? Setiap momen kan pasti ada kan. Namanya juga sahabat kan pasti kemana-mana bisa berdua. Ada apa-apaan pasti larinya ke sahabat dulu kan. Cerita pacar juga ke sahabat. Ya mungkin nanti kalau Nanda bisa curhat sama sahabatnya kayak gimana. kan Anda. Oh saya, kan ya oke. Ya kalau cerita menarik sih, sebenarnya banyak cerita menarik yang bisa di-share. Mungkin satu aja gitu. Mungkin kalau kan banyak banget. Yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan sih, ya ini entah dulu SMP sih. Sebenarnya bukan cerita menarik ya. Dulu kan kalau masa SMP aku pernah ada kayak, ya entah kenapa itu entah riwayat atau apa, pernah ada kayak sesak nafas gitulah. Masa SMP, seneng-senengnya naik motor pergi, main-main naik motor malam, seneng-senengnya keluar malam. Iya. Terus? Zaman-zaman SMP ku tuh tahun 2011 paling ya, 2009 ya paling 2009 ya. Itu kan Jogja masih dingin-dinginnya ya. Iya masih dingin zaman dulu. Itu pernah asmaku kumat di pinggir, kayak sesak nafas gitulah di pinggir jalan. Ya mungkin gara-gara salah satu sahabatku ini kalau nggak ditolong kamu ya mungkin udah lewat.
Itu sih kalau aku pengalaman gitu ya? menariknya gitu sih. Maksudnya Wah. ya pasti ada selain itu pengalaman senangnya juga ada, pengalaman sedihnya juga ada. Cuma kalau bisa dikatakan seperti Pengalaman yang pengalaman yang nggak berkesan, bisa dilupain kan ya itu salah satunya lah. salah Salah satu satunya itu. contohnya seperti itu. Terus yang selanjutnya sih, kan aku pernah tahu nih, jadi sahabat setia tuh nggak pernah ninggalin sahabatnya. Nah itu mungkin menurut Bang Niko nih, sesuai dari pengalaman cerita Bang Niko ini, tahu nggak? Mungkin apa sih maksudnya sahabat yang setia, yang nggak pernah ninggalin, bahasa lebaynya sih. Oh, sahabat setia yang nggak pernah ninggalin sahabatnya. Ini soalnya penangkapannya bisa luas sih, maksudnya nggak bisa ninggalinnya tuh kemana-mana selalu berdua atau gimana kan kita nggak tahu. Iya. Cuma kalau menurutku kalau sahabat yang nggak bisa ninggalin sahabatnya tuh bukan berarti dalam kondisi fisik yang kita berdua terus gitu kayak enggak. Cuma kalau ada kayak impian yang dikejar masing-masing pasti kan kita juga pisah juga kan. Cuma untuk saling ngingetin, untuk saling nyemangatin tuh pasti. Tapi pernah nggak kalau kan tadi Bang Niko ceritanya kan sahabatnya yang baru susah ya. Terus Bang Itu Niko yang aku yang susah, aku yang ditolong. oh Bang Niko yang susah. Oh, aku Jadi kira ceritanya dulu pernah kayak ada, oh. entah mungkin karena dulu kan zaman SMP kan seneng naik motor, seneng pergi malam, Kayak nggak pernah pakai bukan jaket asma lagi. ya, tapi bukan asma. Ya hampir menyerupai, cuma Hampir. tiba-tiba sesak nafas saja di pinggir jalan. Itu muka hampir pucat, bibir udah putih semua. Kalau nggak ditolong teman itu ya Waduh. mungkin aku udah lewat. Iya. Itu mungkin tahu nggak? Kan biasanya sih curhat kan. Pernah tanya nggak sesekali, kenapa sih temennya mau bantuin? Kalau aku sih nggak pernah tanya sih. Karena aku Tapi nggak mungkin peduli juga pernah- alasan atau apa. Mungkin pernah kepikiran nggak? Cuma Kenapa kalau- gitu? Kalau aku sih selalu berpikiran kalau ya mereka yang ada di situ yang otomatis pasti bantuin lah. Iya sih. Iya, benar. Kalau aku pikiranku cuma kayak gitu sih. Cuma kan itu jadi kayak ada suatu suatu hal yang mengena gitu loh. Wah, ternyata teman di sekeliling aku peduli sama Ternyata aku. masih kondisi ada, gini. masih ada, ya kan? Masih ada yang mau Iya kan? mengasihi kita. Kan ada yang panik, ada yang apa segala macam, tapi ini udah kamu sini motornya tak bawa, kamu tak antar gini-gini sampai ada yang sampai melakukan hal seperti itu kan otomatis ada kesan tersendiri kan buat akunya. Ya, oke. Sahabat-sahabat teens di rumah, jadi ini kita bisa tahu ya dari cerita Bang Niko nih. Jadi apa sih alasan kenapa masih ada orang yang membantu kita di saat kita susah tuh ya karena seorang sahabat yang sudah lama bareng kita tuh mesti juga tetap punya kasih gitu loh. Nggak mungkin masa dia mau ninggalin kita pada saat kita tuh misalnya baru istilahnya bahasa kasarnya sih sekarat gitu kan. Nggak mungkin mereka mau ninggalin kita. Mesti mereka selalu ada. Ya bener nggak Bang Diko? Ya salah satunya itu mereka selalu ada. Yang kedua, mungkin sahabat tuh kalau menurutku bisa timbul karena keadaan juga sih. Iya. Karena kalau Gimana contohnya kayak aku tadi itu kan karena aku yang kesusahan, Yang pas kesusahan. mereka sedia membantu aku, makanya mereka menjadi sahabat aku. Aku juga jadi kayak aku kayak berutang budi sama mereka, mereka bantuin aku waktu itu, nggak mungkin aku nggak mau bantuin mereka suatu saat Tapi nanti. itu sebelumnya tuh emang sahabatnya Bang Diko atau Itu cuma kita sekedar temen? itu juga lucu sih ceritanya sebenarnya. Gimana? Bisa share? Kalau boleh dibilang dulu waktu TK kita pernah temenan. Teman TK yang menjadi Teman teman TK. SMP. Cuma entah kenapa dipertemukan lagi saat SMP. Sering, iya. Ya itu tadi yang masalah itu tadi. Terus masalah kayak keadaan itu tadi ya, kita balik keadaan tadi. Sahabat itu bisa timbul karena keadaan yang membuat kita untuk saling tahu kan. Kayak salah satu contohnya lagi. Ini ada temanku yang kesusahan. Aku tolong mereka karena ini temanku juga susah gara-gara aku sih. Kenapa? Siap bos. Kesalahanku juga sih. Kenapa tuh? Ya karena aku merasa aku bersalah. Karena keadaan itu, karena aku merasa bersalah, akhirnya aku memberikan waktuku buat dia. Waduh, Ya, waduh, so sweet. Aduh, ya enggak, maksudnya. Unyu banget ya.
Ya kan ada rasa tanggung jawab dari akunya. Lama kelamaan berjalannya waktu, lama-lama kita saling curhat, saling kenal satu sama lain, saling ngerti keadaan satu sama lain kayak gimana. Ya pada akhirnya lama kelamaan Jadi sahabat. jadi sahabat. Ya, Jadi kan sahabat tuh nggak bisa kita tunjuk gini nggak, kayak karena keadaan aja. iya bener sih, bener. Karena perasaan kita jadi seorang yang bukan kita kenal pun kadang bisa jadi sahabat kan. Bisa aja, selama kita jangan memberikan sesuatu yang positif buat kita balik berikan positif buat mereka, nah enggak. Mungkin nih Sobat Teens di rumah, mungkin ada 10 dari 100 orang nih pengen tahu nih tips-tips menjalani persahabatan kayak ayat mas kita sekarang nih. Mungkin bisa kasih Wah, tahu. kalau Bang Niko nih. untuk menjelaskan tentang ayatnya kayaknya aku angkat tangan ya. Iya, Coba tapi kalau- tips-tipsnya aja. kalau- tips. Ini bukan aku sok menggurui atau apa, karena setiap orang pasti punya persepsinya sendiri terhadap tentang kalimat sahabat. Semua orang pasti punya penilaiannya sendiri tentang kata sahabat. Cuma kalau dari aku sih, lakuin yang terbaik aja dulu buat orang lain. Toh nanti kalau orang lain yang berbalik melakukan terbaik, ya kita nggak berharap. Enggak, ya. Kita nggak berharap. Cuma kalau ada orang yang bersikap baik terus membalas kita dengan kebaikan, berarti mereka siap untuk jadi sahabat kita sih kayaknya. Menarik sekali ya Sobat-Sobat Teens. Terus ini aku pernah dapat nih satu ayat di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin Bang Niko bisa kasih tahu nih sama Sobat-Sobat Teens ini maksudnya apa sih sebenarnya? Kaitannya Wah, dengan ini. kita punya sahabat. Apakah terus Ini ada mau emang mengorbankan bagus, ada. jiwanya itu? Atau gimana? Untuk ngasih tahu ayat ini. Nah, saya belajar ayat aja enggak. Coba kalau dari kalimat yang tertera di sini mungkin kita bisa ambil kesimpulan. Aku bisa beropini bahwa kan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya kan. Ya. Mungkin kalau dari pengertianku mungkin kita bisa memberikan segalanya buat sahabat-sahabat kita sih maksudnya. Kasih seperti apa sih yang harus kita kasih sama sahabat kita selain kita menyerahkan semuanya untuk sahabat kita. Semuanya itu bukan berarti tentang materi, karena kita Iya, punya benar. materi. Bukan berarti tentang, wah aku punya uang banyak nih, ayo tak beliin makan. Kan Iya, enggak tentang enggak kayak cuma gitu kan. gitu, Tapi iya. tentang bagaimana kita menyediakan sedikit waktu kita untuk memikirkan permasalahan sahabat kita. Misalnya mau dicurhatin gitu Kan kan. jadi bahan curhat, kita bisa, maksudnya kita nggak harus selalu menyelesaikan, tapi paling enggak kita siap mendengarkan Mau. curhat mereka kan, Mau, iya. itu juga cukup. Terus kita bisa, ya paling enggak menyediakan sedikit waktu kita untuk sahabat kita kan nggak masalah. Terus mungkin Bang Niko tahu nggak nih? Siapa sih sebenarnya sahabat yang nggak pernah ninggalin kita? Wah kalau kamu tanya sahabat yang nggak pernah ninggalin kita ya jelas, ya Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin kita lah. Masa Iya, mau bener. siapa lagi? Kamu ini. Bener sekali. Kan lagunya udah dengan Yesus kau sahabatku. Iya. Ya kan? Bener-bener. Kamu nih. Jadi Sobat Teens tahu kan sekarang ini dari cerita Bang Niko, jawaban-jawaban Bang Niko nih sangat Sangat membuat tidak kita- menginspirasi ya teman-teman ya. Iya enggak, bukan sangat tidak menginspirasi. Sangat menginspirasi Sobat-Sobat Teens di rumah. Mungkin untuk penutup ya. Untuk penutup, oke. Iya, aku mau tanya nih, menurut Bang Niko, apa sih artinya sahabat tanpa syarat? Sahabat tanpa syarat. Ini menurut aku ya. Iya. Menurut aku tentang sahabat tanpa syarat. Ya sahabat, di mana aku bisa nerima kamu dengan segala kekuranganmu. Aku tidak bandingin kamu sama yang lain, yaitu bisa jadi satu sahabat tanpa syarat sih. Menurut aku, dari kalimat sahabat tanpa syaratnya seperti itu sih. Jadi kayak, apa ya kalau boleh dibilang ya. Enggak Kita cuma kita nggak cuma kan gini. Terkadang kita berteman sama orang yang satu frekuensi sama kita. iya benar. Mungkin kita sama-sama suka bola, makanya kita sama-sama Terus main jadi sama teman iya. yang sama-sama bola. Sama-sama suka main Among Us. Nah, kan Iya. bisa kan, itu kan
itu kan kayak ibaratnya kayak ada sekat-sekat lagi kan buat kita. Kalau sahabatan besar kayaknya nggak pandang tentang kayak gitu sih. Siapapun yang mau, kita terbuka buat siapapun, kita mau menerima curhat dari siapapun, walaupun tentu kita sendiri juga belum tahu bisa menyelesaikan masalahnya atau enggak. Tapi setelahnya kita mau menerima mereka hadir dalam hidup kita, ngasih kesempatan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka, mungkin kita bisa jadi sahabat tanpa syaratnya buat mereka sih. Haleluya. Sangat menginspirasi sekali ini. Jadi pengalaman Bang Niko ini diharapkan mungkin sobat-sobat teens di rumah juga bisa kayak Bang Niko yang nggak cuma maksudnya minta bantuan dari sahabatnya tapi juga mau meluangkan waktu untuk sahabatnya. Karena gini, kalau menurutku konsep terpenting dari sahabat itu adalah saling berbagi sih. Nggak tentang melulu saling berbagi dan saling mengerti menurutku. Berbagi saat kita saling senang, mungkin susah pun kita bisa berbagi. Tapi kita juga saling mengerti tentang bagaimana kondisi sahabat kita itu juga termasuk salah satu wujud kita memikirkan sahabat kita. Kayak misalnya, kita tahu nih sahabat kita mau melakukan hal yang kayak, ini warning ini, ada apa ini. Kita bisa jadi warning buat mereka untuk ngarahin mereka tuh kayaknya bisa jadi salah satu wujud kita mengasihi mereka juga sih. Menurut aku. Terus apa? Ya kayak gitulah. Saling berbagi dan saling mengerti lah. Iya. Karena terkadang sahabat bisa lebih dari keluarga sih menurutku. Iya sih, makanya kayak dijelasin tadi ya di Amsal kan, saudara di dalam kesukaran. Jadi sahabat juga bisa menjadi seorang keluarga yang kayak saudara gitulah pokoknya. Ya karena gini, kita bisa curhat. Mungkin kalau kita takut curhat sama orang tua, larinya kemana kalau nggak curhat sama sahabat? Iya. Benar nggak? Curhatnya mesti ke sahabat. Kayak misalnya kita ngelakuin apa, misalnya kita pacaran nih. Terus untuk kita pacaran kan otomatis kita mau curhat sama papa sama mama pasti malu kan? Iya. Mau cerita apa aku pacaran sama ini atau aku pacaran sama ini pasti malu kan? Iya, yang pertama kali tahu siapa kalau bukan sahabat? Iya benar sih, benar. Jadi pertanyaan sahabat atau keluarga? Oke, mungkin kita waktunya udah habis nih. Padahal masih seru ya kita mau kita masih mau ngomong masih banyak lagi yang bisa kita obrolin, tapi waktu yang akan memisahkan kita. Sedih juga ya. Ya, waktu yang akan memisahkan kita, atau mungkin lain waktu teman-teman yang nonton yang duduk sini. Teman-teman yang duduk di rumah mungkin bisa jadi di tempat Bang Niko atau bisa, kan? di tempat saya juga bisa. Oh iya, bisa diatur nanti. Pengurus. Mungkin cukup segini. Terima kasih Bang Niko buat sama-sama. share-nya. Terima kasih juga udah ditanya-tanya. Ya, walaupun jawabannya kadang-kadang agak meleset, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena yang ngasih pertanyaan juga dadaan, jadi mohon maaf. Maaf dong Bang Niko, maaf. Dar. Oke, mungkin untuk penutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Saya yang pimpin doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata di kerajaan surga. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membimbing kami, memberikan kami hikmat di dalam acara podcast pada hari ini ya Tuhan. Semoga kedepannya akan banyak orang yang dapat menerima ya Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang terbaik dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan seperti pengalaman dari Bang Niko, biarlah menjadi pelajaran bagi sobat-sobat teens ya Tuhan. Dan biar mereka mampu untuk menjadikan setiap sahabatnya tidak hanya sebagai keuntungan, tapi juga mereka mampu menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan segalanya, aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.